Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Anies Baswedan sindir hutang kereta cepat ya. Ini warisan Jokowi begitu kan ya, menyinggung soal warisan Jokowi membangun kereta cepat ya, bahwa kalau ini hanya dibebankan kepada rakyat, lalu kemudian rakyat yang hanya bayar hutangnya begitu kan, bayar pajaknya, tidak menikmati kereta cepatnya, bagaimana logikanya? Kata Anies Baswedan. Nah, kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang merasakan inilah contohnya. Bagaimana ke depan kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh rakyat. inilah yang kemudian ya, narasi-narasi apa yang kemudian disampaikan Anies Baswedan ini cukup membuat para termol-termol dan bahkan Presiden Prabowo Subianto nampaknya bernada tinggi begitu kan ya. Jangan lagi permasalahkan hutang kereta cepat, kabarnya begitu. Negara bisa bisa membayar ya. Jangan khawatir, jangan dipolitisasi. Ini Anies Baswedan sindir hutang ya, segunung kereta cepat warisan Jokowi yang menanggung rakyat ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, inilah yang kemudian sekarang ini trending begitu soal posisi Anies Baswedan begitu yang kemudian dikritik habis-habisan begitu. Karena nampaknya bagi kami begitu wajar kalau masyarakat Indonesia mengkritik itu begitu kan ya. Bagaimana hutang kereta cepat? Nah, apa yang disampaikan Prabowo Subianto mengatakan mengambil alih begitu proyek kereta cepat ini, hutang kereta cepat ini mungkin akan dipasrahkan kepada Danantara atau APBN ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas oke lah, Prabowo punya prinsip seperti itu begitu. Tapi berhak masyarakat menduga, berhak masyarakat mengkritik begitu kan. Seperti salah satu contoh misalnya Anies Baswedan begitu kan ya. Dia mengkritik soal hutang kereta cepat ya. Terus kemudian bagaimana kalau yang menikmati hanya elit-elit aja begitu kan, sedangkan yang orang yang bayar pajak itu tidak menikmati. Bagaimana kebijakan itu? Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan masuk akal ini. Masuk akal di situ, bro, ya. Lalu banyak kemudian narasi-narasi di berbagai media sosial hari ini begitu kan, banyak yang kemudian memberikan apresiasi kepada Anies Baswedan begitu ketika menyoroti soal kereta cepat ini ya, yang kemudian menjadi beban begitu kan ya kepada negara kita. Nah, Presiden Prabowo Subianto kabarnya juga ingin membangun kereta cepat ya, Banyuwangi, terus kemudian Kalimantan, ya Sulawesi dan sebagainya. Silakan, gak ada masalah. Tapi jangan sampai dibebankan kepada rakyat. Justru dengan adanya seperti ini, pergantian presiden dibebankan lagi begitu hutang-hutang yang begitu banyak. Kalau hanya ingin membuat infrastruktur yang begitu, wow, silakan, gak ada masalah bagi kami begitu. Tapi jangan sampai terjebak begitu kan ya. Saya kira Jakarta Bandung ini sudah terjebak dengan hutang-hutang itu, walaupun kabarnya usut dulu permasalahan kereta ini dan buka perjanjiannya dengan jelas. Baru ketahuan siapa yang memanipulasi, siapa bajingan pengkhianat rakyat ini yang ini. Baru kita bisa evaluasi dan kita ngambil solusi apa yang kita lakukan. Nah, kalau kemudian tadi yang dikatakan oleh Om Lim, Prabowo langsung akan melanjutkan ini. Saya pribadi dan saya yakin banyak juga yang peduli dengan proyek ini akan kecewa dan marah kepada pemerintah. Kecewa. Karena apa? Berarti Presiden Prabowo menutupi, membackup, atau melanjutkan ketidakberesan kereta cepat ini. Dan perlu kita ketahui, ini yang bayar rakyat nih. Yang bayar ini rakyat kalau sudah masuk ke APBN. Masuk ke APBN. Jadi kan itu saya pada kesempatan ini kepada pemerintah yang saya tuntut supaya Presiden Prabowo membuka perjanjian ini sejelas-jelasnya. Jokowi bertanggung jawab ini. Jokowi bertanggung jawab ini. Usut, adili. Jadi kalau menurut saya, karena apa? Bajingan-bajingan ini, para pengkhianat, para koruptor yang memarkup dan yang punya nafsu pribadi
tanpa punya pertimbangan yang rasional dan jujur dibiarkan, ini akan berlanjut sampai kiamat nanti. Buntutnya rakyat yang menderita. Buntutnya rakyat yang menderita. Usut dulu. 2 triliun ya per tahun ya kalau nggak salah begitu menanggung menanggung bebannya, tapi ini kan menjadi cikal bakal bahwa tergantung dari kesepakatan yang awal begitu, dan pada akhirnya orang banyak bersuara. Ini salah satu yang kemudian perjanjiannya begitu kan ya. Ini pasal 4 ayat 2 Perpres ya 107 2015, pendanaan dan pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung dilaksanakan tanpa menggunakan ya APBN, anggaran APBN atau tanpa jaminan pemerintah. Tapi kini APBN menanggung dosa markup proyek khusus ini. Nah, inilah yang kemudian dipertanyakan oleh masyarakat. Markupnya seperti apa? Apakah ada dugaan-dugaan korupsi? Nah, bukan membayar hutangnya, bukan ini kuat membayar hutang atau tidak begitu kan. Tapi kalau ada dugaan-dugaan markup ya silakan, biar tidak terkesan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, biar tidak terkesan bahwa seolah-olah melindungi apa yang kemudian punya inisiatif awal begitu kan. Ya, siapa yang punya inisiatif awal? Ya Jokowi begitu kan. Dan Pak Luhut mengatakan sejak awal ya ini utang kereta cepat ini sudah busuk. Nah, inilah yang kemudian masyarakat mempertanyakan itu. Wajar dong kalau mempertanyakan itu. Tapi ya inilah yang terjadi begitu kan. Ya, inilah yang terjadi. Nah, disitulah Anies Baswedan datang begitu kan ya. Datang ya untuk mengkritik ya pedas terhadap pengelolaan keuangan negara. Nah, Anies menekankan bahwa prioritas belanja ya pemerintah ya harus diarahkan pada program-program ya yang memberikan manfaat langsung, bukan sekedar pencitraan atau seremonial saja begitu. Membangun infrastruktur dampaknya bagaimana? Dampaknya kepada masyarakat bagaimana? Siapa yang menikmati begitu kan? Kalau hanya ingin membangun tanpa melihat bagaimana yang terjadi begitu kan ya, nanti di kemudian hari ya ya nggak tahu lagi di situ. Apalagi kata Anies Baswedan ya, kalau menimbulkan utang yang ditanggung oleh seluruh rakyat ya, padahal manfaat proyek hanya dirasakan oleh sebagian kecil saja. Nah, pernyataan ini merujuk pada polemik proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau KCEC atau WUS yang diketahui memiliki beban hutang mencapai 116 triliun. Ya, 16 triliun loh begitu, tidak tanggung-tanggung begitu kan. Wajar dong kalau Anies Baswedan mengkritik soal ini begitu. Ada apa ya? Karena mungkin sebagai rakyat biasa wajar dong mengkritik itu. Para termol-termol itu tidak terima, dikaitkanlah dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun bagaimana kereta cepat itu bisa dirasakan masyarakat Indonesia. Kalau saya kira begitu kan ya, kalau makan bergizi gratis ini dipotong dulu begitu kan ya, dipotong dulu ganti dengan yang lain, saya kira ini bisa begitu. Bayangkan kalau hanya yang dibangun infrastruktur Presiden Prabowo Subianto ini nantinya jangan sampai ini terjebak begitu dengan seperti Jakarta Bandung. Kalau masih mau bekerja dengan Cina begitu, ya ini polanya pasti terjebak lah. Ngeri-ngeri sedap bos kalau sudah terjebak begitu kan ya. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Yang mengatakan ya, ada juga yang mengatakan begini, yang merasakan manfaat kereta api cepat khusus itu hanya segelintir orang, tapi yang menanggung beban hutangnya yaitu rakyat dari Sabang sampai Merauke. Benar juga begitu secara logika begitu kan. Ya benar juga. Dan tidak hanya itu begitu kan ya. Bahkan banyak yang kemudian survei yang muncul bahwa narasi-narasi Anies Baswedan ini juga menjadi layak menjadi ya digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden di tahun 2029 begitu. Nih, HUS ini adalah ladang ya yang menggiurkan. Selain IKN ya MBG cukup dengan kajian ilmiah abal-abal apa maksudnya. Nah, inilah yang kemudian masyarakat mempertanyakan itu begitu kan ya. Jangan sampai ada nuansa-nuansa dugaan-dugaan. Nah, dugaan makar kayak dugaan korupsi begitu kan. Harus menjadi transparansi. Nah, mengapa banyak masyarakat begitu sebagian masyarakat meminta bahwa ya
periksa saja Jokowi begitu kan ya, kalau ada dugaan-dugaan itu begitu. Walaupun KPK sudah menaikkan statusnya begitu kan ya dalam ini ke penyelidikan begitu, tapi saya kira KPK belum cukup berani untuk mengungkapkan itu begitu. Ngeri-ngeri sedap begitu kan ya, ngeri-ngeri sedap. Coba kita bandingkan lagi begitu dengan negara-negara lain. Ini 5 proyek kereta cepat. Coba kita lihat saja HUS ya, LGN Media Train ya Jakarta Bandung ya, ini HUS ya. Terus kemudian apa namanya Alborak ya, kalau membangun di situ 216 km hanya 4,5 ya B2B ya, 7,3 B2B begitu kan ya. Terus kemudian Yaxen Zili Train begitu kan ya, membangun 323 hanya 2,5 ya US dollar B2B juga begitu kan. Ini kan dari berbagai negara begitu. Nah, kalau Indonesia membangun 142 km ya dibandingkan dengan negara-negara lain, maka ini jauh bedanya. Kok sampai 7,3 miliar US dollar begitu kan. Ini kan menandakan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian masyarakat melihat bahwa wah ini ada apa, wah ini ada apa begitu. Mempertanyakan. Ya wajar dong begitu kan. Walaupun secara tidak langsung Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan klarifikasi bahwa kereta cepat ini mampu begitu, hutang kereta cepat ini masih, negara kita masih mampu, tenang aja begitu kan ya, kok cukup meyakinkan begitu, padahal ini sudah menjadi beban kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, lantas bagaimana nanti? Ya nggak tahu lagi begitu kan ya. Nanti kalau di tahun 2029 ada yang meneruskan, siapa yang terpilih menjadi presiden, pasti dia punya beban apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini hati-hati betul Pak. Kalau setiap tahun, setiap pergantian presiden menanggung beban yang begitu luar biasa, kapan mau maju negara kita? Boleh ngutang untuk infrastruktur yang ada begitu, tapi harus diperhitungkan kembali bagaimana untung ruginya. Coba bayangkan, ini bukan soal untung rugi, tapi soal pelayanan. Oke. Apalagi yang dibangun yang akan dibangun Presiden Prabowo Subianto ini dari Jakarta ya, dari kereta cepat ya, Jakarta Surabaya, Banyuwangi, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Ini tidak mudah begitu. Ini membutuhkan anggaran yang begitu fantastis. Kalau ini dilakukan semua, lantas bagaimana konsesi untuk bisa ya hasil? Bukan soal rugi terus begitu kan ya. Kalau sebagai pelayanan rugi terus ya bagaimana nanti untuk membangun infrastruktur kalau tidak ada hasilnya? Kalau jangka panjang bagaimana soal perawatannya? Itu mahal, Bro. Ini mahal soalnya begitu kan. Jadi pantas ketika masyarakat mempertanyakan itu begitu. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini banyak yang kemudian dikritik begitu kan ya. Ada yang mengatakan nggak gitu juga dong Presiden Prabowo Subianto caranya. Rakyat butuh kejelasan siapa saja yang komprador yang bermain di kasus ini ya. Diberesin dulu dari pangkal permasalahannya begitu. Inilah kritikan-kritikan dari purnawirawan juga begitu kan ya. Mau jadi negarawan ya, menjadi negarawan di tengah kasus HUS ya, tapi di atas penderitaan rakyat dan rasa keadilan. Ini salah satu komentar netizen begitu, pernyataan di situ begitu menandakan bahwa hati-hati Pak Presiden Prabowo Subianto, jangan terjebak. Ya, makanya jangan terjebak dengan pola-pola itu. Saya kira cukup satu saja sebagai pengalaman begitu kan ya. Ya 116 triliun itu tidak tanggung-tanggung Pak. Ya, tidak tanggung-tanggung. Nggak tahu lagi nanti kapan kereta cepat ini bisa bisa-untung ya, sampai berapa tahun? 50 tahun kah? Ini banyak sekali yang kemudian masih pesimis begitu kan ya, membangun kereta cepat apalagi Jakarta Surabaya dan sebagainya. Banyak yang optimis Pak. Ya nggak tahu lagi nanti begitu di tahun-tahun berikutnya begitu kan ya, di tahun-tahun berikutnya nggak tahu lagi kalau ingin membangun Jakarta Surabaya begitu ya, soal UUS ini begitu, tapi uangnya dari mana begitu kan ya. Ini yang menjadi pertanyaan di situ nih. Kalau bayar hutang HUS pakai duit pajak rakyat, ngapain sewa? Jika ada rakyat yang mengkritik ya itu wajar bos, kecuali bayarnya pakai duit pribadi yang pasti ya diam, yang ngerti nggak ya. Ini salah satu netizen begitu kan, salah satu netizen. Jadi saya kira menandakan bahwa
hal-hal yang kemudian kita lihat hari ini masyarakat sudah paham begitu kan ya. Ini harus ditelusuri betul bagaimana, apakah ada dugaan-dugaan makar atau tidak begitu. Ada yang komentar begini, pada akhirnya begitu yang membayar bukan yang memutuskan, tapi mereka yang hanya diminta percaya, tapi pernah diajak bicara apalagi bertanya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen, Pak, ya. Jangan-jangan pernyataan Anies Baswedan ini benar begitu kan? Tidak menikmati ya begitu kan? Hanya segelintir kecil saja yang menikmati itu begitu ya, kita disuruh bayar pajak sampai ya Sabang Merauke, sampai ke Merauke begitu kan? Wajar kalau orang Kalimantan ingin meminta bagaimana kereta cepat. Seperti janji Anies Baswedan saat Pilpres dulu begitu kan ya. Saya masih lihat, saya masih ingat program-programnya itu adalah ingin membangun kereta api begitu di Pulau Jawa. Ya maaf, di luar Pulau Jawa begitu kan, seperti Kalimantan begitu kan ya. Karena apa? Ini sebagai bentuk terobosan baru, infrastruktur harus dibangun di situ. Tapi kalau masalahnya masih dibebankan kepada rakyat Indonesia, jangan Pak. Ya mending satu persatu aja dulu begitu, biar tidak jadi beban. Ya kalau jadi beban ya wallahualam. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.